Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali lagi di channel Jonia Inc. Dan bersama dengan Apnia, ada Miss Nia dan juga ada sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelah sana ada kakak yang cantik banget. Kenalan dulu dong. Assalamualaikum Kak Hana. Waalaikumsalam. Kak Hana asli mana sih? Aku Jawa, tinggal di Jakarta, Jawa Tengah Solo. Tapi namanya bagus banget ya Hana, nah, artinya bunga kalau di Jepang. Kali ini pemirsa kita akan membahas tentang teluh. Nah teluh itu apa sih? Apakah sama teluh dengan santet? Kita akan konfirmasi langsung sama Mampuriai nanti. Tapi kita mau tanya-tanya langsung nih sama Kak Hana. Kak Hana sudah terapi sama Mampuriai dan dideteksi terkena teluh. Betul. Betul ya? Kak Hana merasa badannya nggak enak itu sekitar tahun berapa Kak Hana? Kalau untuk badan yang nggak enak sekitar 5 tahun yang lalu, namun baru ketemu mami itu sekitar bulan Mei akhir. Mei 2023 nih? Iya. Oke. Gejala awal sampai akhirnya Kak Hana ngerasa aku tuh nggak kayak biasanya gitu. Apa tuh? Jadi tiba-tiba badan belakang tuh berat, terus di sininya tuh kayak tiba-tiba kayak ada luka yang tadinya kecil tuh lama-lama melebar. Oke. Terus juga sering sakit-sakitan juga. Terus lama-lama tuh jadi entah kenapa dari segi rezeki juga rada terhambat sih. Tapi udah sempat ke dokter sebelumnya? Kalau untuk segi penyakit awalnya tuh sempat ke dokter, tapi kalau untuk di medis itu selalu dibilang nggak pernah ada apa-apa. Tapi kayak Di badan tuh berat di belakang. Oke. Itu kakak ngerasa setiap hari, sepanjang hari atau waktu-waktu tertentu? Waktu-waktu tertentu. Terus juga untuk sholat juga rada males. Paling sering itu males itu di asyar sama subuh. Sholat sama subuh? Oke. 5 tahun yang lalu udah berobat kemana aja? Pernah datang ke Cilegon juga untuk berobat. Jadi ada teman waktu itu ngasih tahu, coba deh lu coba datang ke Cilegon, ini bisa nih untuk nyembuhin orang. Udah coba dikasih tahu teman ke sana, tapi memang belum ada hasil sih. Ada hasil, cuman untuk menyembuhkan ini tuh sekitar 3 hari kemudian sembuh, abis itu muncul lagi kayak gitu. Selama berikhtiarnya Kak Hana itu pernah minta doa apa ke Tuhan? Mungkin kalau untuk tiap hari aku udah selalu berdoa, cuma karena ngerasa di tahun ini tuh aku udah ngerasa lelah banget ya kan. Aduh kayak aku udah gak ngerti deh udah harus kemana lagi. Nah ada satu titik tuh aku di sholat subuh, aku tuh udah minta sama Allah, ya Allah kalau misalnya emang nyawa aku emang udah harus diambil, oke gak apa-apa, aku ikhlas. Tapi tolong ini gimana kalau misalnya emang belum ada hasil, ya udah ikhlas kok. Tapi kalau memang saya harus untuk berobat kemana lagi biar ini cepet sembuh, tolong beri petunjuk. Udah itu doa aku pas di sholat subuh terakhir. Habis itu udah aku kelar sholat, aku iseng tiba-tiba buka TikTok pas di subuh itu. Tiba-tiba langsung muncul muka Mampuriai gitu. Video apa yang pertama kali Kak Hana lihat? Aku lupa ya, nggak inget videonya apa, cuman yang aku inget itu Mam lagi bahas tentang jin sih. Terus aku langsung stalking TikToknya kan, terus aku cek-cek, oh ternyata deket dari rumah, itu kan kayak qadrallah banget kan. Terus ya udah hari itu juga abis zuhur aku langsung kesini, hari Jumat. Jadi banyak orang yang sebelum ke rumah mami itu banyak keraguan gitu ya, banyak yang bertanya-tanya apakah benar nih Mampuriai gitu kan, apalagi kan posisinya Kak Hana udah kemana-mana pasti ada rasa hopeless ya. Betul. Betul ya, rasa hopeless dan juga campur pasrah gitu. Apa yang bikin Kak Hana yakin untuk datang ketemu sama Mampuriai? Mungkin kalau aku bisa bilang kenapa aku bisa yakin, mungkin karena Allah sih. Jadi karena aku udah ngerasa terus tiba-tiba pas aku berdoa, aku minta sama Allah, langsung muncul muka Mam. Terus pas aku kesini, yang aku rasain, aku tuh nggak ketemu yang namanya, maaf ya, kalau dukun-dukun lain kan mungkin harus mandi kembang atau apapun itu. Tapi yang aku rasain kalau di Mam, bener-bener ayat Al-Quran banget, air zam-zam, dan
Allah banget gitu, bener-bener maksudnya bener-bener Islam banget gitu. Dan di situ aku mungkin lebih percaya di situ sih. Setelah aku, dan aku harus wudhu dulu. Dan setelah aku mencoba untuk berobat di imam, itu aku langsung ngerasain hawa positifnya. Untuk positifnya tuh di badan tuh langsung cepet banget berasa sih Kak, gitu. Enggak sih, kalau untuk ritual-ritual itu enggak. Cuman kan setahu aku kalau misalnya untuk dukun-dukun lain kayaknya harus kayak gitu ya Kak. Maksudnya harus ada ritual mungkin yang namanya mandi kembang atau apapun ya kan. Tapi kan kalau misalnya enggak semua orang yang sekalinya berobat itu langsung ngedapetin yang namanya energi positif gitu. Karena sekarang punya pasangan? Ada. Rencana menikah dalam waktu dekat ya. Pasangan tahu tentang cerita Kak? Itu dia yang nyuruh sih Kak. Untuk Ruqyah. Awalnya disuruh untuk Ruqyah. Gimana caranya Kak Hana menyampaikan tentang permasalahan Kak Hana kepada pasangan yang mana sebenarnya Kak Hana juga lagi bingung pada saat itu ya. Gimana caranya Kak Hana untuk komunikasi dengan pasangan? Sebenarnya awalnya juga mau ngomong juga mungkin agak ragu ya, takutnya kan nggak percaya kan. Terus udah gitu posisinya juga saya baru banget kenal sama dia. Tapi kalau saya nggak cerita takutnya ini bakal jadi problem juga kan. Jadi akhirnya aku coba cerita sama dia pelan-pelan. Terus dia langsung ngasih tahu kayaknya emang bener deh harus coba cari deh tempat Ruqyah. Nah dari situ langsung coba kan ketemu tuh langsung mampir Yai. Terus dia ngerti, oh ya udah. Terus dia nanya juga kan, harus apa dan gimana di imam itu ditanyain apa dan apa sih di imam itu harus baca doa apa kayak gitu. Terus saya kasih tahu, dan mengerti gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang itu baik dan bagus, pengobatannya nggak apa-apa, coba aja di sana gitu sih. Karena teluh ini adalah penyakit yang jarang banget orang dapatkan ya Mam ya, bahkan santet yang mana teluh ini bisa dikatakan silent killer kayak kata Kak Hana dari awal bidik-bidik bisa langsung menjalar ke seluruh tubuh gitu. Datang ke Mam pasti posisi Kak Hana sudah meninggalkan itu rasa sakit ketika disentuh oleh Mam Priai, ketika berobat sama Mam Priai. Kalau bisa diutarakan dengan kalimat apa yang Kak Hana rasakan pada saat itu? Tuh pas pertama kali yang aku rasain, badan aku tuh pas pertama kali disentuh itu tuh kayak apa ya? Kayak badan aku tuh kayak ditusuk jarum. Paku, kayak tusuk jarum atau paku, bener-bener kayak tiap disentuh tuh dan selalu sakit semua badan, dari kaki sampai kepala. Terus juga aku ngerasa ini kok orang jahat banget ada ya ngelakuin kayak gini gitu. Padahal kalau mau dipikir kan kita kalau misalnya ada masalah ya to the point aja gitu kayak gini. Jadi nggak perlu dengan cara case-case kayak gini. Kadang kalau misalnya kita punya sakit kita bisa medis ke dokter. Tapi kalau dengan cara case kayak gini kita nggak tahu kita harus kemana. Banyak case-case kayak gini yang kalau kita nggak tahu jalannya kita harus kemana, nggak menemukan yang terbaik, ya kita bisa die. Gitu sih Kak. Setelah pulang ke rumah, apa efek yang Kakak rasakan? Banyak sih Kak. Efeknya dari segi rumah aku tiba-tiba ada bau anyir gitu. Di kamar itu setelah aku. terapi dari Mam? Betul. Bau anyir di kamar aku sama di kamar Mama. Terus akhirnya Mama langsung ngasih air zam-zam yang buat disiram ke rumah aku. Jadi disentak-sentak gitu. Kamu mual pusing waktu itu? Iya, mual pusing juga. Jadi kayak seolah tahu ya Mam ya, mulai dikerjain kayak sesuatu yang disimpan dalam botol, tiba-tiba Mama buka, langsung menyebar ya Mam ya. Betul. Mam, teluh dengan santet itu bedanya apa Mam? Kalau teluh itu kan yang pasti efeknya selain psikis dan rezeki, ya kalau santet. Jadi, tetapi kalau teluh plus dihisap energi positif di sini kesehatannya. Jadi tidak hanya depresi, tidak aja rezeki sulit, tetapi di sini yang paling mengerikan, cepat atau lambat orang ini tidak berdaya kesehatannya. Berobat kemana-mana nggak ada obatnya. Padahal dia berkatakan sakit-sakit ringan. Kalau saya menemukan si Hana pertama kali ketemu, wow, anak ini
cukup mengagetkan, masih muda lah ya. Waktu itu Hana nomor 8 atau ke 9 dari ribuan tamu saya yang dapat teluh. Ya Hana ya. Waktu itu dia gatal, semua gatal, mohon maaf di punggung, di leher tuh. Saya prihatin banget anak secantik ini kok ya kalau ada sesuatu masalah, Bu, jangan dengan cara kejam begini ya. Ini sihir teluh itu pas ribet untuk penyembuhannya, dan alhamdulillah Hana tidak menyerah ke rumah saya. Walaupun setiap sudut, terutama telapak kaki cuma disentuh pelan, sentuh, kelojotan, ini kelojotan. Kecuali saya tekan, tidak. Akhirnya dia mukanya sudah mau pingsan, saya berhentikan dulu. Memang itu teluh itu efeknya di badan kok kesetrum. Kalau santet setrumnya kemungkinan di rata-rata kurang lebih 100-200 watt. Ini bisa 1000 watt. Seperti itulah ya. Sakitnya belum efek badan yang tidak nyaman karena di mana-mana tuh gatel yang tidak jelas seperti tusuk-tusuk jarum, ini gatelnya ini. Ya kata Hana tadi dengan penuh dengan keagamaan, karena sebelum ketemu saya kan harus wudhu. Bagi muslim yang tidak mens, kalau haid ya cuci kaki, cuci muka, dan sama non muslim sama. Ya, dan ucapan saya cuma sholawat, syahadat. Sholawat-syahadatnya jika seseorang ada santet atau sering kesurupan nggak mampu, tidak mampu. Ya, jadinya satu sisi memang betul kata Hana, ini karena dengan izin Allah kita dipertemukan Hana ya. Sekarang udah kayak anak, sempat dia karena keluar kota sempat berhenti. Cuma saya juga prihatin, ya Allah ini belum selesai. Hanya dia datang lagi dengan senyumnya, walaupun dia rasa sakit tadi bisa tersenyum. Oke, selain gatal, Mam, apa dampak dari teluh itu dalam bentuk fisik ya? Bisa apa yang dirasakan sama korbannya lagi, Mam? Nah, selain gatal tuh ya termasuk jerawat. Dan saya menemukan ini belum ada sebulan. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini tuh jerawat kurang lebih hampir 8 tahun tidak pernah hilang. Padahal sudah berobat apapun, dengan kemanapun, obat apapun tidak bisa sembuh. Tapi dengan izin Allah, baru ketemu saya 3 kali sudah mengering semua. Jadinya efeknya tidak hanya gatal atau di badan, kelihatan dia isep. Ini termasuk jerawat yang bertahun-tahun itu baik. Ini ada 2-3 orang dapat kering. Jadinya tidak hanya sakit fisik dan psikis, tidak ada yang tersembunyi, tetapi yang ada di muka itu jerawat. Bisa juga berbentuk di sini tadinya baik-baik saja, tidak pernah ada. Apa yang tebel itu yang di pala itu? Bisul. Bukan, yang suka putih-putih itu? Uban. Ketombe. Ketombe itu ada tamu saya tuh, ketombe itu seumur-umur nggak pernah tiba-tiba tebel. Udah gitu bau anyir. Ya, jadinya bisa berbentuk jerawat, bisa seperti Hana gatel, pindah-pindah saat ini. Tapi alhamdulillah sini pindah lagi. Tapi insya Allah dan akan selesai. Ada menemukan lagi ketombe yang selama ini dia tidak pernah idap, tiba-tiba ketombe itu sudah dibersihin kemana aja hilang, sampai mohon maaf sampai yang punya kepala itu sampai mau muntah. Oke, Mam. Jadi dalam melukain seseorang ini kan ada yang namanya santet, ada yang namanya teluh gitu. Kenapa kok orang sampai memilih teluh dibanding santet? Satu, ini kan orang yang sangat-sangat sakit hati. Nah, dan teluh itu kelas mahal. Di atasnya santet? Oh iya. Udah begitu, resiko yang ngirim itu lebih berat. Itu resikonya. Orang berpikir kalau mau berat lah, mati enggak, hidup enggak, bisa koma. Nah itulah jadinya bukan soal kenapa memilih, ya tadi adalah itu udah pilihan. Mau nyakitin atau tidak, itu hak masing-masing orang. Teluh itu kelas berat, kelas mahal, resikonya juga sangat-sangat berat. Oke, mungkin yang si pelakunya ini udah sakit hati banget. Betul. Ya, Mam ya. Udah kehabisan pikir. Kadang kan kalau udah sakit hati yang masuk udah setan lah, jin lah. Betul. Gitu. Oke. Orang tua maaf masih ada? Ada. Orang tua tahu tentang ini? Mama aku tahu. Oke, reaksi mama pada saat tahu putrinya sedang berjuang ngelawan teluh itu seperti apa? Jadi pas pertama kali aku kesini, aku kan sendiri. Terus pas kedua kalinya baru aku ajak mama. Biar aku tuh kasih tau ke mama, ini mama, aku tuh berobat di sini loh. Jadi aku ngasih bukti sih sebenarnya yang real, gitu. Oke. Mama itu bisa dikatakan hero dalam hidupnya Kak Hana, gitu. Betul, ya. Betul. Nemenin Kak Hana. Apa motivasi atau kalimat apa yang dari mama yang bikin Kak Hana itu strong sampai sekarang?
Kita nggak boleh seuzon sama orang, terus juga kita nggak boleh orang jahat sama kita nggak boleh ikut jahat ke mereka sih. Kayak gitu. Kalau Kak Hana dikasih kesempatan buat bertanya ke Mam Puriyai, apa yang pengen Kak Hana tanya? Mungkin lebih nanya ini sih, kan aku mesti diobatin nih Mam nih sama Mam. Terus setelah aku diobatin sama Mam itu, apa ada reaksi dari dianya? Kayak misalnya nih aku diobatin, berarti kan dia ngerasa dong aku disembuhin. Nah itu kan berarti udah langsung dari perdukunannya dia ke Mam kan. Nah itu dia merasa terima atau apa dia nggak terima? Gini nak, kamu termasuk kena teluh yang termasuk masih baru ya. Rata-rata teluh itu kan bekerja dari 4 tahun ke atas. Yang parah nanti sudah 9 tahun biasanya mohon maaf pak. Ini termasuk baru kamu ya nak ya. Baru di sini adalah baru kamu rasakan dari penyakit, kamu putus asa, sampai nggak bisa bangun, sampai kamu pengen mengakhirin hidup kamu. Saat terapi ke rumah, dia juga kaget. Oh kok tahu-tahu sudah tahu aja nih. Kok ada orang yang tahu bahwa ini teluh bukan santet. Dari pihak yang mengasih hadiah atau yang mengerjakan tadi, dapat dikatakan yo sedikit ada kata khawatir pasti ada. Ya, kalau aku yakin, karena selalu saya ajarkan ke kamu setiap semua tamu, sholawat, syahadat, istighfar selalu. Efeknya jika dia tidak bisa melukai kamu sesuai dengan permintaan si A tadi yang nyuruh, ini akan kembali jinnya. Kenapa sih orang pada milih? Kenapa orang ini yang ke kamu ini teluh kelas mahal, kelas halus, resikonya berat. Kalau kamu sehat, berarti gagal dong. Nah jinnya ini kan yang ngerjain kan nggak mau dong, yang nyuruh lah yang harus menanggung akibatnya. Yang suatu dikerjain tahu. Biasa nak reaksinya ada. Ke mom pastinya bukan ke kamu, nak ya. Iya. Jadi banyak juga yang suka nanya ke Mam Puriyai gitu ya, kalau umpamanya lagi disembuhin kemana jinnya balik gitu. Kalau itu pernah dibahas juga di PT ya Mam ya? Ada. Iya, jadi buat orang juga yang suka bertanya ke Mam Puriyai ini ada maharnya berapa? Terus habis itu biayanya mahal atau enggak? Mam Puriyai ini kalau mamanya datang pertama untuk konsultasi, biasanya sedekah ya Mam ya? Mendeteksi pertama kali. Tapi kalau seandainya terdeteksi ada terkena santet, guna-guna atau hal yang berat, yang mana tadi Mam Puriyai cerita kan, yang berantem itu justru Mam Puriyainya, korbannya itu ya hanya disembuhkan, tapi kan Mam itu fight. Nah itu nanti ada angkanya gitu ya. Betul. Setiap orang berbeda-beda karena kasusnya berbeda-beda ya Mam Puriyai ya. Jadi yang mempunyai kisah seperti Kak Hana atau mungkin seperti video-video lainnya, boleh klik di link di sini juga ada, atau mau lihat kegiatan-kegiatan Mam Puriyai ada di TikTok Mam, cari aja di Mam Puriyai ya. Ada link, jangan takut itu linknya aman 100%. Ada WhatsApp, boleh di situ konsultasi dan janjian untuk ketemu Mam Puriyai. Oke, nah Kak Hana boleh disampaikan mungkin semangat atau Kak Hana ini bisa dikatakan korban ya, korban dari teluh. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat sehingga tidak terkena seperti Kak Hana? Pesan aku cuma satu sih, tetaplah berbuat baik, jangan pernah ada rasa dendam dan iri sama siapapun. Walaupun kita udah berbuat baik aja, masih ada orang yang gak suka sama kita, apalagi kalau kita berbuat jahat sama orang. Itu aja. Kalau Kak Hana sebelum kita closing, Kak Hana punya usaha atau? Aku ada. Boleh di-mention ke pemirsanya? Aku ada usaha kecil-kecilan sih, cuman lebih ke lagi open pre-order aja, open PO. Itu udah chicken skin with sambal taichan. Nanti bisa aku tulis di sini. Oke, itu tokonya di mana Kak? Enggak, aku cuman open PO ya. aja. Oke, bisa kemana aja dikirimnya berarti? Bisa, cuman kalau untuk jauh-jauh kayak misalnya ada sih kemarin sampai ada temen aku juga yang mau order dari Bali. Itu mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari. Cuman kalau untuk kulitnya itu dia stay-nya bisa sampai seminggu bisa kok. Oke, yang suka banget sama taichan, ayo diborong nih ke Kak Hana. Chicken skin, jadi sambalnya sambal taichan. Oh chicken skin tapi sambal taichan. Betul. Wih, pecinta kulit wajib banget. Jadi nggak ada lagi namanya berantem-berantem gara-gara kulit ayam.
gitu ya. Makasih buat Kak Hana. Iya, sama-sama Kak. Sehat Terima selalu, kasih. lancar buat pernikahannya. Amin. Terima kasih. Amin. Mam, makasih ya Mam ya. Walaupun pasti dari Mam Puriyai capek dari pagi sampai sore, belum lagi nanti melayanin yang kayak syuting-syuting seperti ini. Tapi buat kebaikan gak apa-apa ya Mam. Insya Allah, insya Allah. Doakan kami semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa untuk nonton video-video yang selainnya, karena banyak kisah-kisah dari para teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ibu bapak yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.